Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Misbah Fizujajah di channel Samudra Ilmu. Kali ini kita kedatangan teman spesial yang akan membantu kita menelusuri jembatan Karangsemi ini ya Mas Sigit ya. Iya. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Saya Surya Apriteja. Panggilannya Mas Surya gitu aja ya, biar gampang. Ya Mas Surya, di penelusuran kali ini kita menelusuri mitos-mitos dari jembatan Karangsemi ini. Untuk Mas Sigit mungkin bisa dibacakan tentang artikel yang dibaca tadi, apa mitosnya di sini nih? Mitosnya di sini tuh banyak penampakan sosok kuntilanak ya di pinggir-pinggir jembatan. Ya. Dan ada lagi tuh mitos ada orang bunuh diri. Bunuh diri itu ya. Perempuan dia katanya. Untuk yang saya lihat ini orang yang bunuh diri ini ya, ini wujudnya itu seperti apa ya, seperti orang gila gitu ya Mas Surya ya. Iya, pendek. Rambutnya panjang terus gimbal. Rambutnya acak-acakan. wujudnya perempuan pendek gitu sih. Tapi untuk sosok kuntilanak ini memang mendominasi yang di atas jembatan sini ini. Memang. Mendominasi dari makhluk-makhluk yang lainnya juga, sepertinya yang lebih banyak sosok kuntilanak ini. Jadi dia ini energinya lebih ke negatif ya sebenarnya. Iya. Suka apa namanya? Misalnya gini, kalau ada orang mabuk apa entah itu berpacaran di sini tuh dia itu suka ngikut atau menempel, dia bahkan sampai ke rumah juga ya, disuka diikutin gitu. Itu kalau ada ya perempuan lewat jembatan sini terus dia dalam keadaan datang bulan itu. Iya, yang suka nanti ngikutin diikutin sampai ke rumah. Terus ada satu lagi itu yang penampakan di situ, yang wujudnya perempuan baju putih. Itu sebenarnya bukan orang yang bunuh diri. Ya, lain. Itu lain, jelas. itu sosoknya wanita cantik. Ya, wanita cantik. Ya, cantik. Seperti gaun. Ya. Kayak dewi-dewi gitu. Dewi Kuan Im, tahu nggak? Ya, ya seperti itu wujudnya, hampir mirip lah. Nah, jadi nggak ada kaitannya dengan yang bunuh diri. Yang bunuh diri lain lagi. Tapi kita tidak dapat informasi apa ya? Informasi dari yang bunuh diri mengenai yang bunuh diri. Ya, seperti orang stres ya, gila, orang gila, gitu. Nggak bisa diajak komunikasi. Tidak sama sekali. Jadi itu perempuan yang berbaju putih itu di sini emang mendominasi. Iya. Satu orang. Tapi itu bukan jenis yang perempuan baju gaun pengantin itu, bukan jenis kuntilanak yang bukan kuntilanak, lain lagi, iya. sebelah sana untuk kebanyakan. Iya. Suka nongkrong di sini juga kan, nemenin. Bahkan seneng kalau kita ramai di sini, justru seneng ya. Iya. Berbeda dengan kebanyakan astral yang lain, kalau kita ganggu tuh nggak suka. Iya. Kalau ini justru seneng ya Pak? Ya seneng, tapi dalam arti negatif ya sebenarnya. Negatif. Dia punya maksud mengganggu lah. Punya maksud tujuan mengganggu. Iya. Yang nongkrong. Yang nongkrong itu. Cuman di sini juga mitosnya ada. Dan sepertinya ini juga nih, di sini itu mereka mengganggu di atas jam 2 malam. Jam 2 lebih Dan lebih anu gitu ya. Terutama maghrib dan jam 2 malam ke atas. Iya. Kalau untuk jam-jam segini, ini jam berapa? Jam 12. Jam berapa ini? 12 kurang lebih, jam 12 malam. Ya masih belum, karena di sini posisi masih ramai. Ya, motor-motor juga masih berlalu lalang ya. Iya. Untuk mitosnya juga bukan mitos sih sebenarnya, ini kan dulu pernah katanya, ini dalam artikel yang dibaca tadi itu ya, jembatan Karangsemi ini pernah rubuh dalam setahun tuh berapa kali Mas Sigit? Setahun 2 kali. 2 kali ya. Tapi sebenarnya itu Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya juga ya tentang rubuhnya jembatan ini dengan makhluk-makhluk di sini. Makhluk astral di sini tidak ada. Jadi itu murni dari apa namanya? Ya konstruksi bangunannya mungkin yang kurang kokoh atau gimana kan. Mungkin kita bisa lebih dekat ke si Mbak K itu. Ya langsung saja. Ya teman-teman, saat ini kita berada di spot pertama dari video penelusuran kita kali ini. Tepatnya spot yang banyak sekali sosok kuntilanak di sini ya, yang sering mengganggu anak-anak yang nongkrong atau apa gitu.
mungkin dari Mas Surya Iya. sudah dapat informasi apa ini tentang sosok yang di Informasi depan? sosok-sosok di sini. Iya, yang terutama yang ada di samping kita ini kan. Ini apa yang dapat informasi apa? Informasinya yang saya dapatkan di sini lebih cenderung ke ini sih, lebih cenderung ke anak-anak muda. Iya, yang sering. Iya, sering nongkrong di sini. Jadi mereka itu emang sebenarnya kurang suka sih. Iya sebenarnya, tapi mereka jadi suka. Iya, jadi sering. Iya, sering nemenin, jadi jahil. Seperti itu. Padahal dia sebenarnya nggak suka tempat ini dijadikan tempat nongkrong atau apa, ada pacaran atau apa. Tapi karena sering waktu sering digunakan nongkrong atau mabuk di sini juga kan, itu jadi. Iya. Jadi. Tapi menurut informasi di sini untuk saat ini udah jarang. Yang mabuk-mabuk itu. Iya, udah jarang. Iya. Terus kalau dahulu itu sering di sini. Ya, mungkin karena mitos angker ya. Iya mungkin. Sosok angkerian. Iya. Yang sering ngikutin mungkin gangguannya itu berupa apa ya? Dia itu seperti nempel gitu ya, dia diikutin terus. Bisa jadi nanti kalau pulang nyampe ke rumah itu ada yang kerasukan juga ada. Mungkin dari mimpi juga mungkin. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus lebih cenderung ke ini gangguan mentalnya. Gangguan mental. Kalau sampai diganggu begitu. Mungkin karena dia buat salah, mungkin karena apa namanya, entah kencing sembarangan di sini gitu kan. Demikian. Jadi dia itu nggak suka sama yang seperti itu. Iya begitu. Sebenarnya sih kalau saya rasakan di sini tuh tidak begitu juga sih. Tidak begitu seangker yang diceritakan. Yang diceritakan. Cuman kalau untuk waktu maghrib gitu sama jam 2 kesini ya menunjukkan eksistensinya mereka. Ya begitu. Dan itu hal yang umum ya. Umum di mana tempat berada itu begitu. Apalagi tempat yang dimitoskan gini kan. Dimitoskan. Banyak makhluk-makhluk baru juga yang baru menempati sini ini. Iya, namanya dimitoskan, dianggap angker. Awalnya tidak angker pun jadi angker. Iya, karena dipercaya, diyakini ada sesuatu ini jadi temennya, nah datang begitulah. Ya, apalagi apa namanya yang sempat bunuh diri itu. Iya, bunuh diri. Misalkan ada satu rumah, lalu ada yang bunuh diri, nanti dimitoskan takut jadi angker. Iya. Nah, soalnya di sini kan juga pernah yang bunuh diri tadi kan, yang seperti walaupun orang gila juga ya. Iya. Walaupun padahal kalau kita meyakini agama kita ya, namanya orang mati itu pasti sudah, rohnya ya udah nggak ada. Urusan Tuhan itu, urusan Allah, kan? Urusan roh. Tapi yang di sini itu ya jelas, mau bagaimanapun kita berbicara, itu yang namanya jin menyerupai. Pasti itu. Nggak ada istilah sukmanya lah, apanya lah, arwahnya lah, gentayangan segala macam, tidak ada. Dan dia juga makhluk-makhluk di sini tuh seperti kita ceritain tuh ya biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Nggak ada penolakan apa-apa. Nggak ada, biasa aja, tidak ada penolakan, tidak ada penyerangan, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada, karena di sini juga kita tidak mengganggu sih. Cuman mencari informasi saja ya. Iya. Untuk mitos yang paling sering didengar di sini tuh ada siluman buaya putih. Nah, kalau itu di luar dari mitos jembatan ini. Nah, itu beda tempat lokasi juga. Bahkan mungkin sebelum ada jembatan ini pun itu udah ada. Ya, soalnya dari segi umurnya terutama umurnya juga si pimpinan kerajaan itu kan, yang buaya putih itu umurnya lebih dari. Jadi bisa dikatakan itu, kalau di sini apa sih namanya? Punden. Iya. Sebenarnya sih di dekat lokasi sini ada punden, tapi sepertinya itu nggak ada kaitan dengan kerajaan ini atau jembatan ini juga nggak ada. Tidak ada. Jembatan namanya jembatan, di mana-mana juga suka ada aja lah. Iya. Ceritanya itu ya.
cuman yang paling dominan di sini kan energinya paling kuat tuh paling di bawah kuat ini. paling kuat. Kenapa dikatakan jembatan ini paling angker di Kota Nganjuk? Karena letaknya persis bertepatan dengan ada punden itu, Iya. kerajaan itu, kerajaan Siluman lah. Jadi kalau mau menelusuri lebih jauh sebenarnya yang lebih angker itu bukan di sini, letaknya di bawah. Iya. Tapi bukan punden si kerajaan itu. Kerajaan itu. Kalau punden kan beda. Beda ya. Udah nggak ada kaitannya dengan Ya, saya sendiri kurang begitu paham sih arti punden itu apa. Iya. Saya orang Jawa Barat. Kalau di sini pepunden kan ya tempat entah pohon atau apa yang dikeramatkan iya. gitu. Itu namanya pepunden kalau di sini. Punden itu harus ada bentuknya, Iya. bendanya ya. Kalau Mas Giat sendiri mungkin apa sih yang dirasakan di sini nih? Ngerasain apa? Gak terlalu merasakan ya. Belum terlalu. Biasa-biasa aja. Memang di sini nggak begitu. Ya memang karena nggak terlalu ekstrim gitu. Beda Lain daripada itu yang di bawah ya. Mungkin coba kita mau ke bawah sekarang. Yuk. Yuk. Ya teman-teman, saat ini kita berada di spot kedua dari jembatan Karangsemi ini. Seperti yang kalian lihat, ini jembatannya cukup kokoh juga, luas sekali juga ya di sini nih. Untuk Mas Ria sendiri sudah apa yang dilihat di sekitar sini nih? Di belakang kita, Iya kan? ada banyak lah. Iya. Mas Sigit ngerasa apa nih di belakang? sangat Pak. Ini sosoknya seperti apa ya? Wanita berpakaian putih itu ya, yang banyak sekali mengelilingi di belakang kita. Banyak. Untuk yang nanti bisa dilihatin nanti gambarnya apa namanya, lubang yang kita ngomongin tadi itu lubang seperti lubang besar di itu sepertinya lubang apa ya? Mungkin masuk ke dimensi dia mungkin. lebih condong lubang buatan baru. Iya. Karena tadi sore kita lihat nggak ada. Belum ada. Iya. Mas, sekarang ini kita ditampakkan Kayak dihipnotis. iya lubang seperti itu. Mungkin makhluknya juga ingin melihatkan. Iya, menampakkan inilah gua eksistensinya ya. Lebih apalagi malam hari gini ya lebih Iya. lebih kerasa juga. Apalagi ini Untuk mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bagaimana? mitosnya di sini nih. Iya, Jembatan ini ini roboh ya. pernah roboh juga 2 kali dalam berapa Setahun. Sigit? Selama setahun. Selama setahun juga. Itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ya, nggak ada informasi yang kita dapat dari astral di sini, tidak makhluk ada. di sini, nggak ada keterkaitannya tentang bangunan apa jembatan yang roboh ini. Sama sekali murni alam. Iya, murni kesalahan entah kesalahan Iya. manusia juga Iya, kan kita nggak tahu mungkin. soalnya. Entah konstruksinya yang kurang kuat atau Iya. gimana. Cuman sekarang kondisinya kali apa Sungai Widas ini Mengering. iya sekarang lagi musim kemarau, jadi kondisi kalinya sekarang sangat kering juga. Untuk informasi tambahan apa ini yang didapatkan Mas Surya? Informasi tambahan di sini sering diadakan Ritual. ritual gitu. Iya, ritual. Ada selebihnya sih
Di sini tuh ada semacam kerajaan. Ya yang Kerajaan. saya sebutkan yang tadi Kerajaan-kerajaan itu tapi nggak ada kaitannya sama sekali dengan jembatan, ini, tidak ya, ada. nggak ada. Memang Itu letaknya pun dari berbeda. dulu memang sudah ada itu. Jadi kerajaan-kerajaan. tidak ada dikaitkan dengan jembatan sama sekali, nggak ada. Jadi itu untuk kan kita menelusuri jembatan kan. Jadi apakah kita nggak perlu bahas? Ya dibahas. Oh, kalau dibahas itu di sebelah situ ada kayak kerajaan itu dipimpin oleh sesosok buaya. Buaya putih itu. Iya. Yang berarti memang kita konfirmasi Memang kebenarannya benar, itu ya. kebenarannya memang benar. Tentang mitos buaya putih di jembatan Karangsemi ini. Iya. Tapi kekuasaan dari apa namanya kerajaan ini memang sangat kuat sekali ya. Sangat kuat, daerah luas. sini. Iya, iya. Tapi bukan berarti dia menguasai jembatan ini. Iya, tidak. memang, Tidak ada kaitannya sama sekali, tidak wilayah ada. di sini Iya. jadinya. Nah, Lokasinya itu sebelah sana ya jembatan. Memang energinya itu energi dari sana. kuat sekali Nah, dari sana ini. kalau untuk jembatan ini kayaknya tidak ada yang mesti kita Bahas lagi. bahas. Sama memang nggak ada hubungan sama Ya memang dengan kerajaan buaya putih kalau itu ya. yang menampakkan diri di atas kayak seperti sosok perempuan berbaju putih itu selalu ada di situ. Bukan cuman itu, memang memang banyak. dari- Ya sosok perempuan tuh banyak di situ dan mengganggu ya hal biasa namanya ya, bukan jembatan. mengganggu sih sebenarnya dia suka sama Iya. orang-orang yang nongkrong Iya, mabuk nongkrong di situ atau apa gitu kan. Jadi menurut saya tuh nggak terlalu ekstrim banget untuk dikatain angker Iya gitu. sih. Tidak, biasa aja. Cuman energinya memang jauh sekali ya di Jauh. atas sama di bawah ini. Jauh di atas nggak ada apa-apanya, di Di bawah bawah ini lebih ke besar. besar banget energi dari mungkin Karena faktor kerajaan ini Iya, penguasa kerajaan di sini tuh memang energinya memiliki kekuatan yang cukup besar. Kalau saya boleh tafsirkan ya, usianya itu di atas 5.000 ya sekitar gitu. 5.000 tahun astralnya itulah. Jadi memang cukup kuat juga ya untuk Kuat menarik. untuk takaran itu 5.000 Iya. itu udah kuat. Main kuat. Untuk closing kita di mana nanti nih enaknya? Di mana? Closing. Terserah. Naik ke atas lagi. Boleh, yuk. Ya sudah. Ya teman-teman, sampai di sini video penelusuran kita kali ini. Untuk pesan-pesan dari saya, mungkin dimanapun kita berada ini, walaupun kalian nggak melihat makhluk-makhluk di sini juga, sebenarnya mereka juga ingin dihormati. Iya. Dalam arti kita itu nggak boleh kencing sembarangan atau apa, itu kan Lebih cenderung ke tata krama aja ya. ya tata krama antar kita juga sih. Sebenarnya banyak tempat menyediakan entah kamar mandi umum atau apa itu kan Iya. ada, tapi kan nggak gitu juga, masa harus di di atas jembatan sini kan. Iya. Itu tata kramanya kurang. Untuk Mas Ria mau Iya. ditambahkan apa? Untuk yang mau melintasi jembatan sini jangan terlalu takut lah. Demikian. Jangan terlalu takut karena di jembatan ini tidak ada hal yang menakutkan sebenarnya. Ya, tidak se ekstrim yang Tidak se ekstrim yang dimitoskan, diceritakan gitu. Namanya ini kan tempat sepi, ya, pasti ada jembatan lah gitu. dekat sungai, ya biasa lah. Iya. Biasa, itu hal yang biasa, terutama jam-jam maghrib itu kan biasa dimanapun berada. Iya. Nah, Walaupun bukan jembatan, di rumah-rumah di kita juga rumah-rumah pasti aja, ada iya. sebenarnya. Bahkan kita kalau maghrib tutup pintu, jendela gitu Iya. kan. Nah, dianjurkan ya. Apalagi yang maghrib lewat sini diganggu lah. Ya Ya, itu lumrah lah. lumrah lah. Tapi ya kita harus tahu kesopanan juga sebenarnya. Iya. Diganggu kan yang lebih tidak memiliki tata krama di kehidupannya, itu tidak ada Iya. tata krama sama sekali. Untuk Mas Betul. Sigit mungkin apa yang mau ditambahkan? Cukup aja. Cukup ya. Ya teman-teman, untuk kalian yang suka jangan lupa di like, Komen, Subscribe.
subscribe. Jangan lupa kalau mungkin ada yang kalian mau ngasih saran lokasi, kita menerima sekali ya, karena kita juga kebingungan juga untuk mencari tempat-tempat yang lebih menarik lainnya. Untuk kita telusuri lebih ya tempat-tempat selanjutnya ya. Iya. Ya, nantikan penelusuran kita selanjutnya di video menarik lainnya.